Coba lagi teman-teman, ini tahap penetasan telur. Ini kolam pemijahan, indukannya udah diambil. Bisa kita lihat, ini telurnya. Tahapan pertama biasanya kalau untuk menetaskan telur, kita siapkan kolam. Ini kolam sedang dalam persiapan. Biasanya penetasan kakaban saya dipindah ke kolam lain, tapi karena belum siap, takutnya cuaca keburu panas, jadi kita lakukan dulu di sini untuk membalikan kakaban. Jadi tujuan pembalikan, kenapa harus dibalikan? Karena untuk ada sinar matahari. Itu dia. Jadi untuk melindungi si telur agar tidak terkena langsung sinar matahari. Ini telurnya satu indukan tapi lumayan cukup banyak. Woi, bisa dilihat. Kita balikan kakaban, kemudian kita lindungi dari sinar matahari. Ini untuk menjaga kestabilan suhu. Ini setelah saya tambah tirai, nanti tirai atas juga kita buka. Jadi telur biasanya kalau suhunya selalu dingin, dia akan tahan, dan telur memutih menjadi putih banyak. Biasanya perubahan suhunya sangat drastis, terlalu cepat panas atau mungkin bahkan terlalu panas langsung. Ini di pinggiran cukup banyak. Kalau misalnya kolamnya udah siap yang sebelah sana tapi belum dibersihkan, itu sayangnya. Jadi ini si kakaban bisa dibawa dipindah ke sebelah sana untuk jadi terbagi dua, dan airnya benar-benar air, bukan air pemijahan. Kita coba balikan, kita lihat. Woi, telurnya super. Telur bening, telur dibuahi. Kalau telur putih, telurnya udah mati, tidak dibuahi atau mungkin. Dan ini ciri khas dari penyuntikan. Telur putihnya udah langsung putih begitu keluar dari indukan. Jadi dari indukannya sendiri udah mati. Nah, udah terbalik tapi tidak nempel langsung dengan dasar kolam. Sebenarnya harus benar hati-hati, sangat hati-hati, karena si telurnya sangat rentan. Jadi di pinggiran saya balik si batunya jadi di bawah untuk mengganjal agar tidak nempel 100% ke lantai, ke dasar kolam. Tapi ini harus terendam air semua. Jadi di bawah, di tengah tetap saya kasih batu, ininya terendam air. Ini dia, ini yang patah tadi. Kita rendam aja dengan batu yang ini. Oke. Proses pembalikan sudah selesai. Ini untuk menjaga kestabilan suhu, bisa ditambahin air sampai 30 cm. Hanya saja airnya jangan terlalu jauh suhunya. Harus sama. Sebisa mungkin sama. Ciri khas telur yang dibuahi, dia kalau menempel ke tangan kita aja menempel. Nah, jadi ada si perekat alami bagi telur yang sudah dibuahi. Berbeda yang dengan telur yang tidak dibuahi, misalnya tidak nempel. Kalau telur sudah dibuahi, di lantai nempel, di lantai, di dasar kolam nempel. Di tangan juga biasanya nempel. Saya akan coba tambah air. Ini
untuk menjaga agar suhunya stabil. Tambahin airnya sampai sekitar 30-40. Ini kemarin hanya 20. Dan penambahan air juga itu tadi harus sedikit-sedikit agar tidak merubah suhu airnya sekaligus, jadi bertahap. Oke, kita tambah air, kita tunggu 1-2 hari sampai ini menetas telur. Ini hari kedua setelah memijah, berarti hari pertama telur menetas. Saya biasanya menghitungnya ini hari pertama menetas, hari pertama lele menetas dari telurnya. Ini kemarin si kakaban saya simpan di kolam pemijahan, kolam yang ini. Kemudian karena biasanya satu indukan besar itu butuh sekitar 3-4 kolam, tidak terlalu padat. Kemudian saya siapkan 2 kolam sebagai kolam penetasan. Dan kemarin sore sebenarnya sih belum menetas, si kakaban saya pindah ke kolam kedua, dan rencana pagi ini saya pindahin lagi ke kolam ketiga. Ini kakabannya hanya satu, paranet, nah, seperti itu paranet, jadi satu kotak. Ini dia. Jadi bagusnya sih kakabannya bisa langsung terbagi-bagi, jadi bisa langsung dipisah di per kolam. Tapi ada juga teknik yang menetaskan hanya di satu kolam, nanti kalau sudah menetas baru dipindah ke kolam lain. Nah, ini kemarin ketinggian air sekitar 20 cm. Kemudian saya pindahin ke sana sama dengan air 20 cm. Dan kunci yang paling utama dalam penetasan adalah kestabilan suhu dan cenderung di suhu dingin untuk penetasan yang sempurna. Presentasi menetasnya lebih banyak. Ini hari pertama, bisa kita lihat ada sinar matahari di pagi hari. Udah ada yang menetas bergerak. Bisa kita lihat. Saya coba perbesar. Itu dia kelihatan. Nah, ini di kolam pertama. Kita lihat di kolam kedua, sama juga udah ada yang menetas. Telur yang menempel di kakaban, di paranet udah lepas. Ini dia, kita perbesar juga, kita lihat. Sudah ada yang berenang dan banyak yang masih bergerak, baru keluar dari telur. Baru biasanya keluar ekor dulu, kemudian kepala, dan si kantung telur itu jadi perut. Nah, ini rencana hari ini saya pindahin lagi ke satu kolam lagi. Ini udah saya bersihkan biar nantinya tidak terlalu padat. Jadi kunci utama kestabilan suhu dan lebih cenderung suhu dingin. Makanya apabila memindahkan atau membuat kolam baru, karena ini udah tidak bareng airnya, jadi untuk menjaga si kolam baru suhunya tetap sama, saya mengambil airnya dari kolam lama. Jadi dari sini pindah ke sini, dari kolam awal. Di kolam awal tambahin sedikit-sedikit, pindah ke sini, dari sini pindah ke kolam ketiga. Jadi ini untuk menjaga suhunya sama, jadi tidak jauh berbeda, tidak ada perubahan suhu, untuk menjaga persentase hidup lele. Kemudian ditambah tirai untuk menghalangi cahaya panas matahari yang masuk. Sama itu juga tujuannya untuk menjaga suhunya agar stabil dan agar cenderung dingin. Nanti setelah umur seminggu biasanya lebih butuh panas, jadi usahain kolamnya lebih hangat. Kalau ini masih hari ke pertama penetasan, jadi
saya lebih bertahan untuk tetap cuaca dingin, suhu dingin. Hari kedua penetasan. Kalau dari pemijahan hari ketiga. Ini pemijahan dengan bantuan hormon opaproprim sebagai pembantu untuk kesuburan. Ini dia, bisa dilihat larvanya. Hari ini bisa terlihat larva yang jarang dan larva yang penuh, dan saya coba langsung memindahkan dari yang penuh ke yang jarang. Ini di kolam kedua penetasan sangat penuh, hingga akhirnya saya langsung pindahin ke kolam jarang, kolam ketiga. Ini dia larvanya. Kolam ketiga cukup jarang. Sebenarnya sih lebih bagus lagi tidak memakai serokan, tapi memakai ember memindahkannya, memakai gayung atau langsung dengan airnya. Tapi selama kita hati-hati, semoga aja tidak ada masalah, tidak merusak larva. Ini dia kolam ketiga. Penetasan hampir 80% menetas. Ini satu indukan kurang lebih 1 kilo 2 on tepatnya. Dan di kolam pertama, kolam pemijahan, di sini telur yang tidak menetasnya menjadi putih seperti biasa, lumayan sekitar 20%-an ada. Dan untuk menjaga daya hidup larva itu yang cukup sulit juga tantangannya. Itu kaitannya dengan suhu air, terlalu dingin, terlalu panas. Biasanya kalau perubahannya drastis, otomatis akan langsung berubah menjadi putih. Oke, kita pantau lagi sampai umur saya beri pakan cacing. Sekitar umur 4-5 hari, 3-4-5, tergantung kondisi larva lele. Baik teman-teman, ini di malam hari kedua, malam hari ketiga. Bisa dilihat larva-larva berkumpul. Ini yang warna coklat, lumayan banyak. Sudah jelas menetasnya cukup maksimal. Seperti saya telah sebutkan, sekitar 80-90% menetas. Kecuali yang di kolam pemijahan ada mungkin yang tidak dibuahi. Kayaknya segini dulu untuk episode penetasan telur lele. Nanti kita jumpa lagi di pemberian larva dari umur 3 sampai seminggu. Kalau misal saya sempat rekam, ini episode penetasan aja, dan saya kira cukup berhasil. Ini karena waktunya cukup lumayan lama, jadi alhamdulillah terekam dalam masa penetasan. Oke, saya yakin teman-teman ada yang lebih bisa. Kita terus sharing dan berbagi, dan semoga aja video ini bisa bermanfaat.